Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Faizal Anugrah Akbar. Di sini kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UTS Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Untuk soal yang pertama, jelaskan secara detail fungsi dan prinsip kerja dari setiap perangkat yang terdapat pada gambar di bawah. Dari gambar ini saya melihat adanya tower, antena atau gateway internet, router proxy, lalu ada domain, controller file server, jaringan internet, DMZ, WLAN, client. Untuk tower atau simbol tower dan gambar awan dengan tulisan internet ini biasanya diartikan sebagai gateway antara jaringan lokal dengan jaringan publik, atau bisa juga disebut sebagai perangkat last mile dari ISP. Fungsinya adalah sebagai sumber utama link jaringan lokal yang kita punya atau meneruskan paket dari lokal kita ke internet publik. Dan untuk router DHCP proxy. Router menghubungkan dan membuat rute traffic antar jaringan internet, DMS, DMZ maksudnya, WLAN dan internet. Di router ini kita bisa mengfungsikan sebagai gateway jaringan lokal kita, atau bisa disebut sebagai otak jaringan kita dengan memberikan DHCP kepada interface-interface yang terhubung sehingga bisa mendistribusikan IP address otomatis ke klien tanpa perlu setting IP secara manual. Dan juga berfungsi sebagai proxy yang bertindak sebagai perantara antara klien dengan internet dan filtering konten, kontrol akses, dan lain-lain. Prinsip kerjanya, setiap paket data yang masuk diperiksa routing table-nya, lalu diteruskan ke jaringan tujuan sesuai interface yang sesuai. DHCP mengassign IP saat klien terhubung, sedangkan proxy mengintercept request HTTP atau HTTPS dari klien sebelum diteruskan langsung ke internet. Dan untuk domain controller file server, membantu mengelola autentikasi dan otorisasi seluruh user di jaringan internet. User harus login dengan akun domain sebelum bisa mengakses resource jaringan. Sedangkan file server menyimpan dan berbagi file secara terpusat agar bisa diakses oleh semua klien yang terhubung ke intranet. Prinsip kerjanya, saat klien login ke domain kantor, misalnya, domain controller memverifikasi username dan passwordnya via protokol LDAP. Lalu, file server menyediakan share folder yang bisa dimount oleh klien. Untuk jaringan intranet atau yang segmennya hijau adalah jaringan lokal internal perusahaan yang menghubungkan klien-klien dan file server. Ini bersifat private, hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal. Prinsip kerjanya, klien mendapat IP dari DHCP, terhubung ke switch atau hub-nya intranet, lalu berkomunikasi dengan file server dan mengakses internet melalui gateway router atau proxy. DMZ yang segmennya oranye adalah zona jaringan semi-public yang memisahkan server-server yang bisa diakses dari internet dengan jaringan intranet yang private. Tujuannya untuk keamanan. Jika server di DMZ diretas, jaringan intranet tetap aman. Prinsip kerjanya, router memfilter traffic yang boleh masuk ke DMZ atau hanya port atau protokol tertentu seperti HTTP, SMTP, DNS. Traffic dari internet ke DMZ diizinkan terbatas, sedangkan akses DMZ ke intranet diblokir ketat. Di dalamnya terdapat 3 server.
name server atau DNS berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Dengan menerima query DNS dari klien atau internet, lalu merespon dengan IP yang sesuai dari database-nya. Mail server berfungsi mengelola pengiriman dan penerimaan email menggunakan protokol SMTP atau kirim. POP3 atau IMAP atau terima, prinsip kerjanya email masuk diterima via SMTP, disimpan di mailbox, lalu diambil klien via POP3 atau IMAP. Web server melayani request HTTP atau HTTPS dari klien internet maupun intranet, lalu mengirimkan halaman web sebagai respons. Prinsip kerjanya menerima request GET atau POST, memproses, lalu mengembalikan respons berupa HTML atau data. Dan untuk WLAN atau segmen yang biru merupakan jaringan wireless yang perangkatnya untuk perangkat yang terhubung secara nirkabel seperti laptop, HP, tablet melalui access point atau Wi-Fi. Prinsip kerjanya access point memancarkan sinyal Wi-Fi, perangkat wireless terhubung dan mendapat IP dari DHCP server di router. Traffic dari WLAN ke internet tetap melewati router atau proxy. Dan yang terakhir, klien. Klien adalah end user yang menggunakan layanan jaringan mengakses file server, browsing internet melalui proxy, dan menggunakan aplikasi berbasis jaringan. Prinsip kerjanya, klien mengirim request ke jaringan untuk mendapatkan IP, lalu diberikan IP oleh DHCP server, dan dikontrol aksesnya oleh domain controller. Traffic internetnya difilter oleh proxy. Lalu soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan domain name system beserta prinsip kerjanya. Domain name system atau DNS adalah sistem penamaan hierarkis yang berfungsi menerjemahkan nama domain seperti www.google.com menjadi IP address. Contohnya IP address Google adalah 74.125.68.101 atau IP yang muncul ketika kita ping google.com di command prompt yang dapat dimengerti oleh komputer atau jaringan. Prinsip kerjanya kita analogikan seperti buku telepon atau kontak. Nama domainnya adalah nama yang ingin kita hubungi, IP address adalah nomor telepon yang ingin kita hubungi, dan DNS server adalah buku telepon dan kontak itu sendiri di HP kita. Kita mau menghubungi teman kita yang bernama Akbar, tapi kita tidak tahu nomornya. Lalu kita cari di buku telepon atau kontak HP kita dan mencari nama Akbar. Maka dapat nomor yang tersimpan dan lalu kita menghubunginya. Lalu soal berikutnya nomor 3, gambarlah dengan menggunakan software Visio atau Drewio karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem operasi jaringan. Lalu berikan penjelasan atau gambar atas gambar tersebut. Berikut adalah salah satu contoh gambar karakteristik sistem operasi jaringan yang mana data dapat disimpan di salah satu server atau didistribusikan ke banyak server sekaligus. Di sini karakteristik dari jaringan antara lain adalah centralized. Semua data tersimpan di satu server pusat dan semua klien harus menghubungi server tersebut untuk mengakses datanya. Contoh gambarnya seperti ini, ada server di tengah-tengah dan semua klien atau user terhubung ke server. Selanjutnya distributed. Data didistribusikan ke banyak server sekaligus dan disinkronasikan antar server. Klien mengakses server terdekat atau tercepat. Jadi di sini ada banyak server yang mendistribusikan data-data kita
Dan klien atau user jika ingin mengakses datanya bisa ke server mana saja yang terdekat dan atau tercepat dihubunginya. Selanjutnya klien server. Ada pemisahan peran jelas server sebagai penyedia layanan, klien sebagai pengguna. Klien mengirim request dan server balas dengan responsnya. Lalu resource sharing. Semua resource, file, printer, aplikasi, dan lainnya di server dapat diakses bersama oleh banyak klien sekaligus tanpa perlu menyimpan di PC masing-masing. Jadi semua klien langsung dapat resource dari server, tidak perlu ada menyimpan di PC. Autentikasi dan security. Setiap user harus login dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum bisa mengakses resource jaringan. Di sini ada user atau klien ingin mengakses resource, maka akan ada autentifikasi firewall sebelum bisa mengaksesnya. Fault tolerance. Jika ada salah satu server down, server lain bisa melayani klien sehingga sistem tetap berjalan tanpa gangguan. Jadi di sini saya contohkan ada dua server, yang satu aktif dan yang satu down. Kedua ini saling terhubung dan saling bisa melayani user atau klien. Selanjutnya untuk soal nomor 4, carilah 3 perangkat teknologi informasi yang menggunakan sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Untuk yang pertama adalah router. Perangkatnya Cisco ISR 4000. Kegunaan dari perangkatnya menghubungkan jaringan antar lokasi atau WAN, mengatur lalu lintas data antar jaringan, dan menyediakan layanan seperti DHCP, NAT, VPN, dan firewall dasar untuk jaringan perusahaan. Spesifikasinya menggunakan prosesor Intel x86 multicore dengan RAM 4GB sampai 16GB DDR4 dan storage-nya 8GB flash atau SSD. Terdapat juga interface gigabit Ethernet, SFP, dan SFP+, throughput-nya hingga 2GB. Teknologi yang digunakan baik dari hardware maupun software-nya. Teknologi hardware-nya menggunakan ASIC khusus untuk paket forwarding berkecepatan tinggi. Interface modular dapat ditambah port sesuai kebutuhan kita, dan hardware encryption untuk VPN menggunakan AES256. Dan software-nya menggunakan sistem operasi Cisco iOS XE berbasis Linux, mendukung protokol routing OSPF, BGP, EIGRP, RIP, dan fiturnya bisa QoS, ACL, NAT, VPN, dan MPLS. Prinsip kerja dari perangkatnya adalah router menerima paket data, membaca IP tujuan, lalu mencocokkan dengan routing table untuk menentukan jalur terbaik ke tujuannya. Proses ini dilakukan di layer 3 atau layer network. Setiap paket diputuskan apakah diteruskan atau dibuang drop atau diproses lebih lanjut berdasarkan polisi yang dikonfigurasi. Contoh yang kedua adalah Network Attached Storage atau NAS. Di sini perangkatnya Synology DS923+. Fungsi dari perangkatnya adalah menyediakan penyimpanan data terpusat yang dapat diakses oleh semua user dalam jaringan. Digunakan sebagai file server, backup server, media server, dan cloud storage pribadi untuk perusahaan. Spesifikasi perangkatnya menggunakan prosesor AMD Ryzen R 1600 dual core 2,6 GHz dengan RAM 4GB DDR4 ECC
bisa ditambah hingga 32 GB dan storage by 4 by hard disk atau SSD plus 2 slot M2 NVMe dengan interface 2 gigabit Ethernet, 1 USB 3.2 eSATA dengan kapasitas maksimal hingga 108 TB. Teknologi hardware yang digunakan menggunakan multi-buy hard disk dengan dukungan RAID 0156610 dan NVMe SSD cache untuk akselerasi baca atau tulis. Lalu ECC RAM untuk mencegah korup data. Softwarenya menggunakan sistem operasi Synology Disk Manager atau DSM berbasis Linux. Protokol akses menggunakan SMB, NFS, AFP, FTP, ESCSI, dan fiturnya snapshot, active backup, high availability, dan SSO. Prinsip kerja dari perangkatnya, NAS terhubung ke jaringan via Ethernet, lalu user mengakses storage melalui protokol berbasis file. SMB untuk Windows dan NFS untuk Linux. DSM mengelola disk menggunakan RAID untuk redundansi data. Jika satu disk rusak, data tetap aman di disk lainnya. Snapshot memungkinkan recovery data ke titik waktu tertentu. Lalu untuk contoh perangkat yang ketiga adalah server rack. Di sini contohnya adalah Dell PowerEdge R750. Gunanya untuk menyediakan layanan komputasi terpusat untuk menjalankan berbagai aplikasi enterprise seperti web server, database server, mail server, virtualisasi, dan application server dalam satu perangkat fisik. Spesifikasinya menggunakan prosesor 2 Intel Xeon Gold 6334 dengan 32 core 64 thread dengan RAM 32 GB hingga 1 TB, DDR4 ECC RDIMM dengan storage menggunakan SAS, SATA, NVMe, SSD hingga 24 byte. Interface-nya ada 4 port GB Ethernet, 2 port 25 GB Ethernet, dan SFP 28. PSU-nya menggunakan redundant 800 watt sampai 2400 watt. Teknologi hardware yang digunakan menggunakan dual prosesor untuk performa yang tinggi dan redundansi, iDirect atau Integrated Dell Remote Access Controller untuk manajemen remote, redundant PSU dan cooling untuk high availability, PerSrite Controller untuk manajemen storage dan software yang digunakan, menggunakan sistem operasi Windows Server 2022 atau Red Hat Enterprise Linux atau RHEL, virtualisasi VMware ESXi atau Microsoft Hyper-V, dan layanannya ada Active Directory, DNS Server, Web Server, dan database. Monitoring menggunakan Dell Open Managed Enterprise. Prinsip kerja dari perangkat itu adalah server menerima request dari klien melalui jaringan dan memprosesnya menggunakan CPU dan RAM, lalu mengembalikan respon dalam mode virtualisasi. Satu server fisik dapat menjalankan banyak virtual machine atau VM sekaligus dengan resource yang terisolasi. iDirect memungkinkan administrator mengelola server dari jarak jauh meskipun OS sedang down. Ya, sekian presentasi jawaban dari UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.